Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati dan pemikiran kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami di dalam beribadah ini, yaitu untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati niat ibadah ini, dan biarkanlah semuanya ini boleh jadi hanya atas kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah beberapa waktu lalu saudara-saudara kita yang Chinese merayakan tahun baru Cina. Oleh sebab itu belum terlambat untuk saya dan kita yang ada di tempat ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572. Tuhan memberkati. Saudara, juga saat ini pula ada orang yang mengatakan tanggal 14 adalah hari Valentine Day, hari kasih sayang. Dan pada saat ini biarkanlah kasih sayang yang ada pada setiap kita sekalian yang telah kita rasakan dari waktu-waktu yang lalu, baik dari Tuhan ataupun dari sesama saudara-saudara yang ada di kanan kiri muka belakang, yang ada di sekitar kita, kita boleh rasakan, kita nikmati bagaimana kebaikan-kebaikan dari kasih itu. Oleh sebab itu, kita naikkan satu pujian yang mengatakan kasih yang tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapa kami di surga, pada saat ini biarkanlah kami boleh mengingat, melihat, merasakan terus bahwa kasih-Mu tiada duanya. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, kasih itu terus bekerja, menolong, membimbing kami untuk bangkit, bergerak ke arah ke depan, sehingga kasih-Mu itu tidak hanya kami rasakan, tetapi juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun juga boleh menikmati kasih Tuhan yang tidak ada duanya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami, sehingga kami memperhatikan dan melakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak ada duanya. Namun, menjadi pertanyaan bagi diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tentunya, karena kasih Tuhan Yesus dirasakan oleh setiap orang yang percaya, kasih yang tidak ada duanya, maka saya yakin dan percaya bahwa ada tanda-tanda yang ada di dalam diri dan kehidupan orang percaya manakala menikmati kasih yang tidak ada duanya itu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus ada tanda-tanda orang yang menikmati kasih yang tidak ada duanya. Kasih yang sempurna, kasih yang sanggup menerima kita apa adanya. Adakah di antara kita yang mengatakan kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang biasa-biasa saja? Kasih Tuhan adalah kasih yang biasa-biasa saja, sama seperti yang kita berikan kepada orang-orang yang lain. Maka sesungguhnya tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda yang harus ada dalam kehidupan orang yang percaya adalah adanya sukacita.
katakan kanan kiri muka belakang yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang duduk di sebelah kanannya, katakan sebelah kirinya, katakan sebelah kanannya. Harus ada tanda sukacita manakala orang menikmati kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa tanda sukacita yang harus ada dalam kehidupan orang yang percaya tersebut? Dan tanda sukacita itu apakah sukacita manusiawi kita ataukah sukacita yang daripada Tuhan? Oleh sebab itu, karena kasih Tuhan yang dirasakan oleh setiap orang percaya, maka yang harus ada dalam kehidupan orang percaya adalah tanda sukacita Yesus yang harus ada dalam kehidupan orang percaya tersebut. Amin. Apa makna kata sukacita? Apa arti kata sukacita? Saya yakin dan percaya sukacita kita telah mengetahui. Girang hati, gembira ria, luapan kegirangan karena sesuatu hal. Dan apakah kegirangan, sukacita, atau girang hati itu adalah sesuatu yang ditahan? Apakah sesuatu yang tidak terekspresi? Saya yakin dan percaya, manakala sukacita ada pada diri dan kehidupan seseorang, sukacita itu adalah sukacita yang terekspresi. Sukacita yang bisa dilihat, bisa disaksikan oleh orang lain. Oh, orang itu sedang bersukacita, orang itu sedang bergembira ria. Maka perihal sukacita adalah perihal yang bisa dilihat dan disaksikan, dinikmati oleh orang lain. Coba kalau suasana hati senang, orang akan merasa senang. Tetapi apa yang ditimbulkan manakala cemberut, muka masam, maka orang-orang yang ada di kanan kiri memperhatikan, melihat, dan juga orang itu akan merasakan, jangan kok suasananya mencekam, suasananya tidak mengenakan. Pasti ekspresi apakah sukacita, apakah sedang tawar hati, maka akan kelihatan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita harus terlihat, terpancar, dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, demikian juga saat seseorang menyatakan kasih kepada yang lain, apa yang terjadi? Maka manakala seseorang itu memang benar-benar mencintai, maka manakala seseorang itu menanggapi kasih seseorang itu, maka orang itu akan mengatakan, orang itu akan menunjukkan kembali ekspresi senang, gembira ria. Tetapi berbeda kalau seseorang yang diberikan kasih, cinta kasih, dan orang itu berusaha menolak, apa yang terjadi? Maka suasana hati, ekspresi yang muncul bukan suatu suasana yang baik, tetapi kok bukan dia yang memberikan satu perhatian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini beberapa orang memberikan satu penanggalan bahwa hari ini adalah hari Valentine Day, hari kasih sayang bagi anak-anak muda, orang-orang yang masih berjiwa muda, mengharapkan ada orang yang memberikan coklat kepada dirinya. Akan merasa senang manakala diberikan coklat. Akan merasa bahagia, sukacita manakala diberikan coklat. Oh, orang itu memberi perhatian kepada saya. Orang itu memberikan satu perhatian yang lain daripada saya. Maka kalau itu adalah hal yang diharapkan, orang senang. Tetapi manakala yang memberikan adalah orang yang tidak diharapkan, maka apa yang terjadi? Oh, kenapa dia yang memberikan coklat itu kepada saya sebagai satu bentuk perhatian? Maka bukan satu suasana sukacita, maka bukan suasana yang gembira ria yang dia dapatkan, tetapi cemberut. Kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia? Aku mengharapkan dia yang memberikan kepadaku. Kenapa bukan dia, tetapi dia yang memberikan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
Maka bukan hanya sekedar coklat yang diberikan kepada kita sebagai satu bentuk perhatian, tetapi pujian tadi mengatakan bahwa tidak ada kasih yang melebihi seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita orang yang percaya. Dan sebagai satu respon, sebagai satu tanggapan dari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka hal pertama yang muncul, hal pertama yang menjadi satu tanggapan respon orang yang menerima kasih Allah, pastilah sukacita, pastilah kesenangan yang luar biasa. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya bagi kita sekalian, orang-orang yang telah lama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, apakah sukacita itu tetap mengalir? Apakah sukacita itu tetap terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menikmati kasih dan penyertaan Tuhan? Apakah terus terpancar? Apakah terus terlihat? Karena di dalam perjalanan waktu, orang yang telah mendapatkan satu kasih Tuhan, pertama orang itu bisa bersukacita, pertama orang itu bisa bergembira ria. Tetapi dalam perjalanan waktu, permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup itu ada. Apakah sukacita itu tetap ada? Nilainya tetap terpancar terus dari raut muka, langkah laku kehidupan orang yang percaya. Apakah terus kualitas sukacita kita itu tetap ada, konsisten? Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita akan coba melihat, memperhatikan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Bagaimana satu sukacita Yesus ada terus terpancar dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Judul perikopnya 1:3. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala seseorang menyatakan bahwa orang itu menerima kasih yang daripada Tuhan, yang mana kasih itu ada kasih yang tiada duanya, maka harus ada tanda sukacita Yesus pada diri orang percaya tersebut. Harus ada tanda sukacita Yesus dalam diri dan kehidupan orang tersebut. Tanda sukacita siapa? Bukan tanda sukacita manusia. Bukan tanda sukacita kita. Bukan. Tetapi tanda sukacita Yesus
tanda sukacita yang dimiliki oleh Yesus. Apa sesungguhnya sukacita yang dimiliki oleh Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sukacita yang dimiliki oleh Yesus itu apa? Sehingga sukacita Yesus itu harus juga ada dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Bukan sukacita kita, tetapi sukacita Yesus yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu yang selalu terpancar. Sukacita itu yang selalu terlihat. Bukan sukacita manusia sekali lagi. Karena sukacita yang dimiliki oleh manusia, sukacita yang dimunculkan oleh manusia itu sangat terbatas sekali jangka waktunya. Kalau pas moodnya baik, sukacita. Tetapi kalau pas moodnya tidak baik, tidak sukacita. Kalau moodnya kadang baik, kadang tidak, sukacita tidak, sukacita tidak, sukacita tidak. Demikian. Bukan seperti itu yang dimaksud, yaitu tanda sukacita Yesus harus ada dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nats yang kita baca tadi tentang sukacita yang dimiliki Yesus adalah bahwa keadaan di mana Yesus menuruti perintah Bapa. Yesus menuruti apa yang diarahkan, disampaikan oleh Bapa untuk disampaikan kepada dunia ini. Dan Yesus tinggal di sana, enjoy di sana. Ini adalah sukacitanya. Ini adalah kegembiraannya. Ini adalah kesenangan yang dimiliki oleh Yesus, yaitu melakukan perintah Bapa dan tetap ada di sana untuk melakukan perintah Bapa. Ini yang menjadi satu kesukacitaan Yesus. Ini yang menjadi kesenangan Yesus, yaitu melakukan perintah Bapa dan tetap konsisten ada di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berada dalam satu perintah. Ada terus di sana. Mungkin dalam pemikiran manusiawi ada satu hal yang jenuh, ada satu hal yang membosankan, terbersit di sana. Tetapi Yesus mengatakan, inilah kesenanganku. Aku berada di dalam Bapa dan terus melakukan apa yang menjadi titah dan kehendaknya supaya aku sampaikan kepada dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipraktekkan, apa yang dimunculkan di dalam kehidupan Yesus saat di dunia ini adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran manusia akan selalu berpikir bahwa ini adalah satu hal yang membosankan, jenuh. Dan orang akan mencoba mengatakan, bagaimana aku menjalani kehidupanku sendiri? Aku juga punya keinginan. Aku juga punya cita-cita. Aku juga punya satu jangkauan yang hendak diraih, dicapai. Mana waktuku? Mana kesempatanku untuk tidak berada di jalurnya Bapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya pada saat itu dan juga kepada pembacanya saat ini juga bahwa kesenangannya, kesukacitaannya adalah melakukan perintah Tuhan dan tetap konsisten ada di sana. Sehingga pada nats yang lain Yesus mengatakan kepada muridnya dan juga orang banyak, pada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Yahudi semuanya, bahwa manakala engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Manakala engkau
mengenal aku, maka engkau pun juga telah mengenal Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat di sana? Apa yang kita bisa saksikan di sana? Seperti cermin yang ada di hadapan seseorang. Sama. Manakala kita mau melihat diri kita, maka kita bisa melihat di cermin. Maka demikian juga Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak pada saat itu, bahwa manakala engkau mau melihat Bapa, maka lihatlah pada diriku, apa yang kulakukan, apa yang aku kerjakan. Karena sesungguhnya Yesus mengatakan ada satu keunitian antara Bapa dengan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi kesenangan Yesus. Ini menjadi kesukacitaan Yesus. Dan tidak pernah Yesus menyampaikan hal yang tidak diarahkan oleh Bapanya kepada dirinya. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi tidak suka dengan Yesus. Dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia sungguh tidak terpuji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi kesukaan Yesus. Apa yang menjadi praktek hidup Yesus adalah mencerminkan apa yang menjadi titah dan kehendak Bapa. Dia tetap ada di dalam perintah itu. Dia tetap menikmati kasih dan penyertaan Bapa itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sukacita Yesus. Nah, apakah sukacita yang dimiliki oleh Yesus juga dirasakan oleh setiap orang yang percaya? Juga dimunculkan dalam sikap, langkah laku, tutur kata, tindak tanduk orang yang percaya? Ini yang menjadi satu pertanyaan berikut bagi diri dan kehidupan orang yang telah lama mengikut Tuhan. Apakah sudah pudar karena berbagai macam permasalahan, persoalan dan tantangan hidup, sehingga ya seperti itulah kasih Tuhan, ya seperti itulah, ya seperti itulah, sehingga orang sudah hambar dengan apa yang namanya kasih Bapa, sehingga seseorang tidak bisa atau terhambat untuk menunjukkan sukacita Yesus dalam diri dan kehidupannya. Sebagai orang-orang yang praktek apa yang menjadi perintah Tuhan dan juga tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya apa yang harus dipikirkan setelah tanda itu ada dalam kehidupan orang percaya. Maka orang percaya harus menyadari bahwa Yesus punya satu harapan. Mengapa sukacita atau tanda sukacita itu ada dalam kehidupan orang percaya, dan mengapa harus menjadi penuh dalam kehidupan orang percaya? Karena dalam perikop bacaan selanjutnya disebutkan bahwa Yesus memilih orang percaya sebagai sahabatnya. Katakan kepada kanan kiri rumah belakang, Yesus memilih kamu sebagai sahabatnya. Yesus memilih kamu sebagai sahabatnya. Yesus memilih kamu sebagai sahabatnya. Jadi orang percaya adalah orang yang dipilih oleh Yesus sebagai sahabat. Senang atau tidak? Bangga atau tidak?
Ini yang harus kita renungkan. Siapa yang memilih? Kalau seseorang, ya misalnya orang yang telah menikah, suami memberikan satu pilihan, menentukan satu pilihan kepada calon istrinya. Kamu adalah orang yang tepat untuk menjadi istriku. Maka itu adalah satu hal yang membanggakan, itu adalah satu hal yang menyenangkan. Kemudian ada jawaban balik dari sang istri, calon istri. Kamu adalah calon suami yang menjadi dambaan hatiku. Senang, bangga, sukacita karena telah dipilih dan telah ditentukan. Apalagi pada bagian ini disebutkan bahwa orang percaya dipilih menjadi sahabatnya Yesus. Ini ada satu hal yang di luar pemikiran. Ini ada satu hal di luar kehendak manusia. Tidak bisa seseorang memilih Yesus untuk menjadi sahabatnya, tetapi Yesus yang memilih, menentukan seseorang itu menjadi sahabatnya. Amin. Ini yang harus menjadi satu kesukacitaannya. Ini yang menjadi dasar seseorang untuk memunculkan sukacita Yesus ada dalam kehidupannya. Karena yang memilih bukan orang lain, bukan manusia sesama kita, tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Harus sukacita karena kita dipilih untuk menjadi sahabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang memilih kita adalah Yesus. Dan Yesus menjadikan kita sebagai sahabat. Bagian berikutnya disebutkan, saudara bisa merasakan bagaimana mutu persahabatan yang saudara jalin dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, Bapak Ibu semuanya. Persahabatan ada satu hal yang wajar dilakukan. Saling menguntungkan, tidak merugikan, tidak saling mengganggu, tidak saling terganggu di antara satu dengan yang lainnya. Itulah sahabat. Manakala sahabat itu mencoba untuk mengkhianati di antara satu dengan yang lainnya, sudah tidak terjadi persahabatan lagi. Pada bagian ini disebutkan bahwa manakala Yesus memilih kita, orang yang percaya menjadi sahabatnya, kualitas persahabatan yang ditunjukkan oleh Yesus bukan sahabat biasa. Tetapi pada bagian berikutnya disebutkan bahwa ada satu kualitas yang melebihi dari nilai sahabat. Karena tidak ada seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya yang lain. Tidak ada. Kualitas persahabatan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang yang percaya melebihi persahabatan yang dibangun oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Hubungan di antara manusia satu dengan manusia yang lain, persahabatan yang dibangun di antara satu dengan yang lain, akan ada batas waktunya di sana. Apa yang dilakukan sama saja. Kalau kamu melakukan itu, aku juga melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, aku juga melakukan itu. Imbang. Nilai persahabatan yang dibangun di antara manusia satu dengan manusia yang lain berimbang. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu tidak baik, aku juga tidak baik. Kalau kamu setengah baik, setengah tidak baik, aku pun juga berlaku demikian. Tidak demikian Yesus manakala menentukan memilih kita sebagai sahabatnya. Maka apa yang terjadi? Yesus mengorbankan nyawanya. Ini adalah satu yang sangat berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara saya harus menyadari hal ini dengan baik-baik. Kualitas yang melebihi dari sahabat yang Yesus lakukan kepada kita sekalian. Tidak ada alasan untuk kita tidak menunjukkan satu sukacita Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus memilih kita
untuk menjadi sahabatnya. Dan nilai sahabat yang ditunjukkan oleh Yesus melebihi dari yang diberikan oleh manusia. Pada bagian berikutnya adalah harapan persahabatan Yesus pada diri dan kehidupan orang yang percaya adalah menetapkan bahwa orang percaya itu berbuah dan buahnya itu tetap. Menetapkan berbuah. Menetapkan berbuah dan buah itu tetap. Jadi sudah ditetapkan oleh Yesus. Sudah menjadi satu ketetapan. Engkau menjadi sahabatku. Dengan kualitas sahabat yang aku tunjukkan kepadamu, maka aku pun juga menetapkan engkau untuk berbuah. Dan buahmu itu adalah buah yang tetap. Apa yang ingin Yesus tunjukkan adalah bahwa sukacita yang dirasakan oleh Yesus manakala dia melakukan perintah Bapa, tinggal tetap di dalam kasih-Nya Bapa. Itu juga yang harus ada dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga apa yang menjadi praktek hidup orang percaya itu dinikmati orang, dirasakan oleh orang lain. Dan orang lain pun itu juga diharapkan bisa mengerti makna persahabatan yang dibangun oleh Yesus kepada orang yang percaya, sehingga orang lain itu pun juga boleh menjadi sahabatnya Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Manakala sukacita itu ada dalam kehidupan kita, maka bukan sukacita manusiawi kita yang kita pamerkan, kita tonjolkan, kita praktekkan, ya, untuk orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, tetapi sesungguhnya sukacita Yesuslah yang harus kita munculkan, kita tunjukkan, sehingga orang akan terberkati dengan sukacita kita. Karena sukacita kita tidak ada batas waktu dalam suka maupun duka, dalam persoalan ataupun dalam berkah-berkah yang dicurahkan. Tetap sukacita, tetap bergembira ria. Karena apa? Sukacitanya adalah sukacita Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang harus diketahui oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang telah dikasihi oleh Tuhan dan dijadikan sebagai sahabat. Harus ada tanda sukacita Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Valentine Day saat ini, biarkanlah kita boleh menunjukkan satu sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalan, permasalahan silih berganti, tantangan hidup datang terus menyongsong langkah lalu kita. Tetapi biarkanlah sukacita Tuhan Yesus terus muncul, terus dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai penurut perintah Bapa. Apa yang menjadi praktek hidup kita? Mencerminkan kasih Tuhan Yesus, mencerminkan kasih Bapa. Sehingga tidak bisa seseorang melihat, oh ini pribadinya ini yang sedang berlaku, oh pribadinya ini yang sedang ditokohkan. Tidak, tetapi dalam segenap perjalanan hidup, seseorang mempraktekkan terus perintah dan kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita harus terus tetap menunjukkan tanda sukacita Yesus dalam kehidupan orang percaya. Valentine Day kita tetap menunjukkan sukacita yang daripada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Biarkanlah kasih-Mu yang tiada duanya, kasih-Mu yang membuat kami menjadi sahabat-Mu dengan kualitas perlakuan yang luar biasa. Itu kami boleh respon dengan menunjukkan tanda sukacita Yesus dalam diri kehidupan kami, dalam praktek hidup kami. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami pinta, kami pohon, sesungguhnya bukan untuk kemegahan kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Dan semuanya itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi saksi dan terang-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Berkati kami anak-anak-Mu yang bergumul, bermasalah dengan kasih yang mereka dapatkan di antara satu orang dengan orang lain. Apakah suami dengan istri, ataukah orang tua dengan anak, ataukah anak dengan anak. Bahkan manakala kasih itu sedang mengalami satu kendala dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, biarkanlah kami boleh mengingat bagaimana kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menunjukkan tanda sukacita Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap menunjukkan tanda sukacita Yesus, yaitu dengan melakukan perintah-Mu, tetap tinggal di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Berkatilah ya Tuhan semua anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain. Penawaran-Mu nyata atas mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Pemerintahan yang ada Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam menghadapi satu penyelesaian persoalan, baik kesehatan, baik hubungan sosial masyarakat, ataupun juga perekonomian, Tuhan kami pasrahkan. Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga boleh tercipta masyarakat adil, makmur, dan sejahtera di negeri kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarkanlah kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami semuanya, dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan lawatan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak ada duanya. Terpujilah nama-Mu. Seminggu yang akan kami lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah kami hanya berpasrah dan mau terus hidup dalam kasih sayang-Mu. Oleh sebab itu, kami meminta penyertaan-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat mengingat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.